Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bermuajah di majelis ini, yang kita berharap dengan majelis ini menjadi salah satu bagian hal terpenting yang tercurah rahmat, keberkahan, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bermutiarakan salam senantiasa kita berharap semoga selalu tersampaikan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa cinta dan setia terhadap sunnah-sunnahnya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mengawali rangkaian kajian kita pada sore hari ini seperti biasa, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca kalimatul basmalah, dilanjutkan dua kalimat syahadat dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan dilanjutkan kita baca bersama-sama doa Sayyidul Istighfar. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Mudah-mudahan dengan amaliyah rutin kita baca setiap pagi dan petang, Sayyidul Istighfar menjadi salah satu perisai ketika kita menghadapi ajal maut, kematian kita. Karena Nabi tegaskan di riwayat sahih ini, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar tadi kemudian mati, meninggal dunia di waktu siang kalau bacanya pagi, di waktu malam kalau bacanya sore, wa huwa muqimun biha, dia yakin dengan kalimat tersebut, fahuwa min ahli jannah, maka dia matinya masuk dalam kategori ahli surga. Baik, melanjutkan pembahasan kita sore hari ini. Terakhir sampai mana sholatnya? Sholat Jumat sudah? Qashar, oh iya, terakhir qashar. Jamak takhir, ya. Berarti sekarang sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat merupakan amalan pertama yang akan dihisab di yaumil qiyamah nanti di setiap kita semuanya. Jadi dari amal-amal semua ini sholat nomor satu. Maka mari kita optimalkan, kita upayakan sholat kita itu benar-benar terjaga kekhusyuannya, kemudian terjaga istiqomah berjamaahnya, ya, atau sekecil apapun ketika kita mendapatkan hal-hal yang setidaknya membuat kita semakin mendekatkan kepada kekhusyuan ataupun menambah hasanah keilmuan yang tadinya kita lupa dengan praktek ini dan sebagainya, itu harus kita upayakan, ya. Jangan kita merasa puas diri dengan gerakan yang ada ataupun yang sudah kita ketahui. Namun ketika ada tambahan amalan-amalan sholat baik yang wajib maupun yang sunnah,
Nah, ini kita posisikan agar kita bisa mengamalkan semampu kita, terutama yang sunnah. Nah, sholat sunnah ya secara hukum dia sunnah ya. Jadi sunnah di sini ada yang tergolong sunnahnya muakkadah. Muakkad ini dia terikat atau lebih kuat dan mendekati posisi wajib. Jadi kalau sudah sunnah muakkadah atau bahasa lain sunnah itu mandub, itu berarti lebih dianjurkan sunnahnya, lebih utama. Adapun sunnah ya, salat sunnah ya biasa. Jadi yang levelnya di bawah istilahnya kalau kita presentasikan. Secara jumlah di sini kita tentukan ada ya, salat rawatib dulu ya, salat sunnah rawatib yang mendampingi salat 5 waktu. Yaitu ada 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, ini keutamaannya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita ngebayangin dunia beserta isinya. Ya apa ini isinya dunia? Semua. Ya tanah, kendaraan lah, intan, berlian, emas, perak, tembaga, timah, uranium yang berharga-harga semuanya. Bahkan apa namanya? Lautan, semua yang ada di sisi lautan. Itu semuanya istilahnya gitu ya. Lebih utama. Hanya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Makanya ada itu sebuah konten atau artikel ya buatan lah ya unsur dakwah, unsur-unsur buat syiar gitu ya. 10 orang-orang terkaya di dunia. Woi. Nomor 10-nya siapa gitu. Nomor 9 siapa? Terus kebanyakan ini orang-orang yang dari Amerika. Tapi ternyata nomor 1-nya nah, itu adalah Anda katanya yang mendirikan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu seolah-olah membuat kita, oh Masya Allah, iya. Karena bukan hanya rupiah, dolar gitu ya. Dunia beserta isinya, itu udah jaminannya. Gitu, itu untuk memotivasi. Selanjutnya, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur itu jumlah, sholat sunatnya itu 4. Ya, dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Tadi sebelum qobliyah, kemudian ba'diyahnya. Setelah sholat zuhur 4 rakaat juga. Selanjutnya 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini secara jumlah dulu keseluruhan ya, ada 22 rakaat. Sebelum sholat asar, jadi 4 rakaat. Nah, ba'da asar tidak ada. 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, qobliyah, ba'diyah. 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah ini jumlah secara keseluruhan untuk sholat-sholat rawatib yang mendampingi sholat-sholat 5 waktu yang kita laksanakan. Gitu ya. Nah dari jumlah 22 rakaat ini kita ambil, kita klasifikasikan ada yang tergolong termasuk dalam sunnahnya itu muakkadah. Nah ini. Jadi kalau tadi semuanya itu tergolong ya jumlah secara keseluruhan sunnah. Tapi ada yang lebih muakkadah. Jadi ini pahalanya lebih utama, bahkan lebih ditekankan kita jaga ibaratnya seperti itu. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, ini udah jelas. Bahkan kalau kita tahu pahalanya ini, sampai kita merangkak pun kita akan mendatanginya. Berusaha untuk mendirikannya. Yang kedua, 2 rakaat sebelum salat zuhur. Nah ini qobliyah, 2 rakaat sebelum zuhur. Ini masuk kategori sunnah muakkadah. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. Ini bisa diingat ya, dihafalkan. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, sudah 6. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Nah nanti, sudah lewat ya? Oh iya, lupa. 2 rakaat setelah maghrib. Nah itu muakkadah. Dan 2 rakaat sesudah isya.
Bukan berarti qobliyahnya, oh berarti qobliyah nggak usah. Enggak. Jadi ada keutamaan atau lebih besar pahalanya. Jumlahnya berapa tadi? 10 jadinya ya. Apa saja yang muakkadah? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu aja diingat-ingat. Itu yang lebih utama gitu. Maka pegang yang 10 ini yang rawatib, yang sunnah muakkadah. Karena sesudah isya biasanya itu bolong karena nanggung lah, atau buru-buru mau kemana gitu kan ya. Kalau sesudah isya itu biasanya malesnya luar biasa. Nah, sebelum subuh pun sama, malesnya luar biasa. Nah, itu dijaga yang 10 itu kalau kita mau atau lebih utama dan bisa istiqomah. Ya lebih bagus lagi semua yang jumlah 22 kita amalkan, kita praktekkan. Cara mengerjakannya ya seperti biasa, kita praktek dalam sholat seperti biasa. Ada pendapat, satu keterangan, tapi saya belum menyimak lagi terkait dengan kekhususan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada pendapat bahwa diutamakan bacaannya, suratnya, rakaat pertama itu baca Alam Nasrah. Alam Nasrah, kemudian di rakaat keduanya Alam Tara Kaifa. Itu ya, jadi ada 2 alam bahasanya. Di hadis itu 2 alam. Cuman hadis ini masih ada perselisihan kalau tidak keliru, mohon maaf ini ya. Tapi nggak apa-apa, bagus kok. Cara mengerjakannya seperti biasa, niatnya menurut macam-macam sholat tersebut. Kalau waktunya masuk jam setelah azan maghrib, maka qobliyah maghrib, gitu ya. Setelah sholat maghrib, maka setelah ba'da maghrib jadinya. Jadi tergantung momentumnya. Jadi jangan salah niat. Yang kedua, tidak dengan azan dan iqamat. Nggak perlu ada azan dan iqamah. Yang ketiga, dikerjakan secara munfarid, sendiri-sendiri. Nah, tidak berjamaah. Selanjutnya, bacaannya tidak dinyaringkan. Nah, tidak keras-keras. Kemudian yang lebih dari 2 rakaat, ini dipotong maksudnya 4 rakaat tadi ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Nah, itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh dikerjakan dengan cara duduk dan berdiri lebih utama. Ya, jadi duduk ini ketika ada faktor tertentu, sakit atau encok atau pas lagi kena bisul bukan kecepit itulah, saraf kecepit ya. Dan terakhir sebaiknya pindah sedikit di tempat sholat fardu. Nah ini, coba ya, terakhir sebaiknya pindah sedikit dari tempat sholat fardu. Misalkan kita sholat fardu di sini, ya pindahlah, geser, nah sholatnya di sini. Atau lebih bagus lagi mundur atau bagaimana? Itu lebih diutamakan. Ternyata ada sunnah tersendiri. Nah, penjelasan di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memang setiap tempat ataupun apapun yang kita gunakan dalam hal kebaikan di jalan Allah itu akan menjadi saksi. Itu akan menjadi penolong buat kita. Seperti Al-Qur'an. Bukan berarti kita menganggap Al-Qur'an ini makhluk ataupun sesuatu hal yang nanti di akhirat menjadi gimana. Tetap Al-Qur'an yang kita baca, mushaf ini yang kita baca, mushaf itu yang kita baca, itu akan menjadi saksi. Gitu ya, bahwa saya dibaca oleh si fulan, bahwa saya dibaca oleh si fulan. Seperti itu. Makanya kita ketika berbuat baik, berbuat amal saleh itu paling enak tuh acak. Acak gitu ya, tidak sistematis, masif. Nah, tidak ya. Jadi acak sehingga kita mudah melupakannya. Enggak dibayang-bayangin dan enggak diingat-ingatin, kemarin baru sholat rawatib. Centang. Centang lagi gitu ya. Sedekah sama hari ini 5.000 ke ibu pariem. Jadi kayak udah dicatat gitu ya, buat besok nagih ke malaikat atau gimana.
Nah ini khawatir nanti akan gugur karena ada unsur riya, unsur ujub gitu ya. Itu bahaya. Makanya kan rumus beramal soleh itu adalah lakukan, lupakan. Jadi dua itu, lakukan, lupakan. Itu rumus amal soleh. Jangan dibalik ya, rumus kejelekan. Mencuri, lakukan, lupakan. Ini bahaya ini ya. Kemudian sholat sunnah rawatib ataupun sholat selain dari sholat rawatib, ini banyak ya. Ya kita sebutkan saja dengan inti poinnya saja. Ada sholat witir. Ya, sholat witir ini sholat yang dilakukan malam ya, setelah isya ataupun setelah qiyamul lail. Jumlahnya harus ganjil. 1, 3, 5, 7 boleh. Kemudian duha. Ya, salat duha ini bagus. Waktunya setelah matahari tergelincir kelihatan. Dan doa salat duha yang sahih itu gimana? Ada yang tahu nggak? Enggak, belum ya. Doa salat duha. Jadi habis salat duha, itu kan salat duha itu lebih utama rakaat pertama baca surat Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, dan selanjutnya. Rakaat keduanya ad-duha. Gitu ya. Rakaat berikutnya mau salat lagi baca surat Alam Nashrah. Selanjutnya At-Tin. Nah, kayak gitu. Setelah salat duha selesai, kita mau doa salat duha, yang paling sahih itu ada, bukan Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka. Bukan. Yang paling sahih yang Rasulullah SAW amalkan adalah Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Cuma itu. Dan dibaca berulang-ulang Nabi itu. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibaca berulang-ulang. Syukur-syukur bisa berapa gitu jumlahnya. Ternyata duha itu memang identik dengan rezeki, betul? Nah, doa Allahumma gfirli itu kan istighfar. Dan istighfar itu kan efeknya bukan hanya urusan ampunan, ada juga untuk urusan rezeki. Ternyata di situ. Kita kan lebih favoritnya kan yaitu ya, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, turunin. Maksa pokoknya, pengennya yang enak gitu. Apabila di langit, keluarkan. Apabila jauh, dekatkan. Apabila kayak gitu, pengennya tuh yang jelas gitu ya. Yang nyata, luar biasa. Ya, manusia berarti. Tahajud, qiyamul lail ini. Nah, ini tahajud ini bisa dilaksanakan habis salat isya nanti. Takut nanti malam enggak bangun. Nah, sholatlah 2 rakaat minimal tahajud. Udah nggak masalah. Boleh. Kan malam itu kan terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Walaupun yang lebih afdol adalah di sepertiga malam terakhir. Nah, makanya dibagi. Ba'da Isya misalkan jam 8. Sampai jam berapa kira-kira? Ya. 10 sampai jam 10 itu sepertiga malam pertama. Dari jam 11 atau jam 10 sampai jam 2-an, itu yang kedua. Nah, lebih dari jam 2 itu baru momentum di sepertiga malam terakhir. Itulah yang paling afdol. Ya, ketika kita munajat gitu ya, menikmati suasana hening, sepi gitu ya. Enak, nikmat. Ini salah satu keutamaan doa yang paling mustajab di momentum ini nih. Wan nasu niyamun, ketika manusia itu banyaknya yang tidur. Iya, makanya jangan dibangunin, biarin. Ini malah gua dibangunin. Tahajud, bro. Buka grup WA atau apa, update status kah. Tapi kan bagus. Iya, bagus. Nanti kalau kena ria, repot. Gugur. Ya iya kan, jadi unsurnya ada ria. Jam 2 malam update status 02.30.
Mungkin nggak kebaca, atau mungkin kita unsurnya kan, tapi kan ada tuh, oh jam 2.30 masih melek nih orang. Lagi ngapain Mbak Yu? Tahajud. Udah kan. Maaf. Nah lihat status gitu ya, jelas status kita itu. Selanjutnya, sholat tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid ini penting ketika kita masuk ataupun pas ke masjid. Ya, sebelum azankah, sesudah azankah. Ini bagus ini ya. Atau ketika kita main kemana gitu ya, mampir ke masjid, jangan langsung duduk leyeh-leyeh di masjid. Sholat tahiyatul masjid dulu. Ini penting nih. Karena ya di antara kita kadang-kadang ingat masjid, cinta masjid, ya buat numpang istirahat, pipis gratis. Itu. Iya, kan nanti orang yang hatinya terkoneksi dengan masjid di yaumil mahsyar nanti itu akan dapat naungan Allah. Tapi yang terkoneksi dengan masjid ini adalah bukan yang ya apa-apa di masjid, tidur di masjid gitu ya. Jadi takmir masjid, apalagi jadi marbot masjid, atau jadi apa namanya itu jamesbon, jaga masjid dan kebon. Bukan, tapi yang hatinya, pikirannya, hartanya, ide gagasannya itu mikirin gimana masjidnya makmur, kegiatannya, TPA-nya, majelis taklimnya, sholatnya dan sebagainya. Gitu ya. Tahiyatul masjid. Terus talabul hajat, minta hajat. Ini durasinya, waktunya kapan saja ya, nggak harus pas lagi malam-malam. Jadi kalau punya hajat apa saja itu minta dengan cara sholat. Ya sholat 2 rakaat, baru minta ya Allah mudahkan langkah dan mudahkan jalan untuk urusan ini ya Allah. Gitu. Jadi segala macam apa namanya masalah kita hadapi, kalau Allah kita libatkan itu pasti ada jalan keluar. Kadang kita itu yang mengandalkan ilmu kita, mengandalkan relasi kita, mengandalkan pengalaman yang kita miliki, mengandalkan apalagi ya kekuatan kita. Itu bahayanya. Padahal lupa bahwa kita ini la haula wala quwata illa billah. Salat hajat. Yang kelima, salat istikharah. Nah, istikharah ini ketika ada 2 pilihan. Nggak harus masalah memilih antara si A, si B, urusan cinta. Nah, enggak. Iya, ketika diterima di dua universitas, wah terbaik nih, pilih mana ya? Nah, ini juga harus istikharah. Jadi nggak hanya asal, pasti saya milihnya yang ini nih. Belum tentu lulusan terbaik A, gitu ya. Jadi karirnya menunjang dan sebagainya, belum. Jadi minta yang terbaik. Dan jangan ria, pamer dan sebagainya. Wah, nih dong, lihat. Saya diterima di ini disebutin. Libatkan Allah. Ya, jadi bukan hanya urusan, ya gitulah percintaan saja. Istikharah itu 2 pilihan. Yang membingungkan. Kemudian tarawih. Salat tarawih ini yang khusus di bulan Ramadan. Salat at-tuhur. Nah, salat tuhur ini sesudah wudu ya. Salat sesudah wudu. Habis qiyamul habis bangun malam gitu ya. Bangun malam habis tidur wudu. Nah, salat wudu dulu sebelum tahajud. Jangan langsung salat tahajud. Sholat taubat. Taubat ini penting. Jadi jangan kita sepelekan masalah taubat. Minimal taubat dengan memperbanyak istighfar. Nih saya nggak henti-hentinya, nggak bosan-bosannya kita untuk saling mengingatkan pentingnya kita istighfar ya. Walaupun nggak punya salah istilahnya, walaupun nggak berbuat apa-apa, intinya banyak-banyak istighfar. Karena nggak tahu kita itu luput untuk mengistighfari dosa yang mana yang belum sempat. Jadi ketika melantunkan kalimat istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu pikiran tuh mikirin mana nih dosa yang mana. Ngomel-ngomel sama istri, atau ngebentak anak, atau ya nilep uang nafkah, gitu, atau apalah.
manipulasi tanda tangan, atau apa lagi? Ya, ada terbesit di hati ketika di jalan raya, ada pejalan kaki ataupun yang ada banyak Silverman. Nah, sekarang kan lagi musim ya. Tahu Silverman? Saudaranya Silver Queen. Itu loh Silverman itu yang, oh ya Allah rela dicat gitu ya. Silver itu kan warnanya silver. Man artinya kan manusia. Manusia silver. Hah? Itu kan suka membuat hati kita langsung gitu ya. Masih muda. Kurang kreatif. Masih enggak. Nah gitu. Itu kan ujian buat kita. Beneran ya. Dikasih. Nanti malah kebiasaan nggak dikasih. Kasihan ya gitulah. Mendingan diam, istighfar. Astagfirullah. Itu tuh istighfar yang kayak gitu tuh ya. Terus apa lagi? Salat intizar. Nah, salat intizar ini salat nunggu imam dan khatib ketika Jumat. Gitu ya. Salat lagi, boleh. Sah gitu ya. Salat apa lagi kira-kira? Hendak berpergian. Ya, safar. Kemudian apa lagi yang belum disebut? Udah tadi. Istikharah. Witir sudah tadi pertama. Istisqa, ya, salat istisqa ini salat khusus minta hujan. Salat gerhana, iya, belum disebutkan. Istisqa ini minta hujan, tapi ternyata ada yang lebih bagus daripada salat istisqa karena derajatnya satu dari Al-Qur'an, satu sunnah Rasulullah SAW. Makanya Nabi ketika mencontohkan mau hendak salat istisqa, pasti itu untuk amalan istighfar lebih dulu. Ya, bagi yang punya dosa jangan ikutlah, mendingan gitu bahasanya. Ayo bisa. Iya beneran itu bisa jadi penghalang. Kalau ada ahli maksiat gitu ya, mendingan ngaku aja udah jangan dulu ikutan salat istisqa, itu nggak akan dikabulkan. Beneran. Maksiat itu bahaya. Maksiat itu kan penghalang langkah jalan kita. Diam-diam kita ngempet ikut sholat, padahal tukang maksiat. Itu sholat istiqomah nggak akan berlaku, hujan nggak akan turun-turun. Buktikan, gratis kok. Beneran ini. Makanya amalan istighfar ini penting. Imam Hasan Al-Basri, rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah didatangi oleh beberapa orang yang ya punya masalah berbeda. Yang satu utusan dari kaum ya di mana gitu ya, karena udah lama nggak hujan-hujan, minta amalan ya Imam, tolong kasih amalan kami agar bisa di kampung kami hujan turun segera karena sudah lama gitu ya. Apa beliau berkata? Istaghfirillah, banyak-banyak istighfar kepada Allah, itu amalannya, itu saja. Iya, padahal kalau kita logikakan kan sholat istisqa minta hujan, banyak-banyak istighfar. Yang kedua datang yang miskin, ya orang miskin gitu ya, minta amalannya biar kaya. Kan kalau secara logika kerja, kan gitu. Ini enggak, istighfirullah, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Yang kedua suami istri sudah lama belum dikaruniai anak, gitu ya, datang kami merindukan kehadiran buah hati. Tolong kasih amalannya apa ya Ustadz, apa ya Imam gitu ya. Istaghfirullah. Hanya itu amalannya. Mereka bingung, masalahnya berbeda-beda, tapi kok amalannya sama, istighfar. Ketika nanya balik, kenapa kok sama Imam? Beliau mengutip di surat Nuh ayat ke-10. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Aku pernah berkata, kata Nabi Nuh ya, meminta para kaumnya itu untuk beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Setelah kalian beristighfar, banyak-banyak istighfar mohon ampun kepada Allah, niscaya Dia akan menurunkan air dari langit, air hujan. Tuh ya. Jadi dengan istighfar saja. Ini kenapa Jogja belum turun-turun hujan? Mungkin kita kurang istighfar. Enggak. Jadi apa namanya? Salat taubat ataupun istighfar ini penting, diutamakan ya. Terus salat apa lagi? Gerhana sudah. Tasbih.
tasbih ya 4 rakaat seumur hidup sekali itu kalau bisa. Kalau belum pernah ya silahkan, mumpung belum mati. Ih serius ini salat tasbih lama itu. Salat tasbih nanti pas lagi ruku bacanya gimana? Bacanya nanti cari di panduannya ada. Satu-satu. Salat tasbih itu nanti ketika pas habis baca surat gitu ya, suratnya bebas, nanti baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar terus berapa kali gitu ya. Lama. Rukunya lama, habis ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha terus baca lagi kayak gitu. Sujud pun sama kayak gitu. Nanti dinominalkan berapa? Mohon maaf ini saya lupa jumlahnya. Walaupun dulu pernah melakukan udah lama sekali. Ya, itu seumur hidup sekali. 4 rakaat, 1 salat. Ya, kita lanjutkan dengan tanya jawab, monggo, biar enggak. Oh, itu fardu kifayah, ya, bukan salat sunnah. Salat jenazah, ya, cuman hukumnya fardu kifayah. Bisa diwakilkan. Misalkan yang lain salat kita enggak, ya udah enggak dosa, sudah terwakili gitu ya. Itu fardu kifayah. Ada pertanyaan? Nah, ya, monggo. Iya. Kalau misalnya kita nggak dapat, itu bisa dikorban. Oh, masya Allah. Ya, sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Kita sudah rajin, rutin mendawamkannya. Kemudian apa namanya? Apakah bisa diqodho? Tidak. Ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat bahwa ketinggalan sholat 2 rakaat pada qobliyah subuh itu ketika pas paginya setelah syuruk sholat 12 rakaat. Kalau mau. Ya, 12 rakaat itu dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau rutin ataupun kita sudah mendawamkannya. Tapi kalau tidak, nggak masalah. Ya, kita upayakan itu bisa istiqomah. Oh besoknya dan sebagainya. Seperti itu. Ada lagi? Ya tadi itu. Setelah sholat subuhnya itu ketika sudah masuk syuruk. Jadi bukan ba'da subuh. Kalau ba'da subuh yang saya tahu tidak ada sholat setelah ba'da subuh. Masuk waktu-waktu yang diharamkan mungkin. Jadi ba'da syuruknya. Itu kan syuruk misalkan jam berapa sekarang? 5:30 kalau nggak salah syuruk itu. Nah setelah syuruk itulah 12 rakaat. Itu untuk mengganti sholat 2 rakaat qobliyah subuh karena saking spesialnya. Itu sholat sunatnya aja sudah spesial gitu loh. Nah apalagi yang wajibnya lebih istimewa gitu maksudnya ya. Ada lagi? Monggo Ibu. Ini Bang, gedung hitam dulu lebih duluan. Nggih. Sah, boleh, bisa. Iya, karena tidak terpaku dengan tempat. Qobliyah itu ya. Di rumah dulu qobliyah, terus nanti ke masjid bisa. Bu? Salat fajar. Ya, ini ada 2 pengertian. Salat fajar itu ternyata lebih cenderung ke salat subuh. Ya, salat fajar itu nama lain dari sholat subuh kayak gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Rakaat ketiga itu alam nasroh al-insyirah. Rakaat keempat atin. Nah selanjutnya bebas di bawah surat itu. Jadi kita harus hafal ya. Posisi nomor-nomor surat itu harus hafal, terutama juz amma. Kan Asy-Syams itu, Wasyams itu surat ke-91. Di bawah Asy-Syams itu surat Al-Lail 92, Ad-Duha 93, Alam Nasrah 94,
Atin 95, 96-nya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian 97-nya Inna anzalnahu al-qadar gitu ya. 98 Al-Bayyinah, 99 Az-Zalzalah, 100 Al-Adiyat. Itu harus hafal. Jadi ternyata kita kalau lagi sholat itu nggak boleh terbalik sebetulnya. Ini jarang diajarkan di mana-mana, tapi khusus yang bagi yang mereka sudah menggeluti di bidang imam. Jadi justru malah makruh hukumnya ketika kita sholat. Contoh, rakaat pertamanya misalkan apa kira-kira? Anas. Nah, nggak boleh Anas karena setelah Anas sudah nggak ada surat di bawahnya. Iya, mentang-mentang Anas lebih panjang, Anas dulu, rakaat keduanya Al-Ikhlas karena lebih pendek misalkan. Nggak boleh, Al-Ikhlas dulu baru Anas. Tuh ya. Atau misalkan rakaat pertamanya Ad-Duha, rakaat keduanya potongan terakhir surat ini An-Naba. Nah, nggak boleh. An-Naba dulu baru Ad-Duha. Ini banyak yang keliru di sini. Jarang diajarkan, jarang dikasih tahu, bahkan mohon maaf ya, sebagian imam itu yang mengandalkan hanya ya seingatnya saja. Memang dikatakan seingatnya, tapi Nabi itu mencontohkan langsung praktek. Sehingga para sahabat menyimak, tidak ada Nabi itu menyelisihi urutan bacaan. Kalau misalkan pas lagi rakaat pertamanya itu baca di juz 30, misalkan panjang surat At-Tariq misalkan. Rakaat keduanya lillahi ma fis samawati wal ardh, itu di mana itu di surat Al-Baqarah. Enggak boleh. Al-Baqarah dulu baru ini. Itu sesuai urutan. Gitu ya. Karena urutan Al-Qur'an itu sudah menjadi sesuatu hal yang tauqifi, bukan ijtihadi. Tauqifi itu sudah dari wahyu pelantara malaikat Jibril, Rasul langsung membimbing, mencontohkan urutannya, bukan hasil ijtihad, cocok-cocokan. Al-Fatihah yang kene wae. Terus habis Al-Fatihah apa? Dikocok, Al-Baqarah keluar. Enggak. Ini beneran. Dulu tuh bukan hasil seperti itu, tapi tauqifi. Nabi mencontohkan ketika jadi imam itu urutannya langsung ini. Oh, akhirnya terhafalkan. Kayak gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, itu kan karena ada ada artinya gitu ya. Jadi kalau secara itu urut Al-Qur'an yang ya istilahnya masih udah buat belajar gitu loh. Jadi hanya posisi saja. Tapi secara urutan nomor surat itu udah mutlak gitu. Iya, memang ada. Iya ya makanya buat belajar kalau itu. Misalnya kalau bahasa kita kalau belajar Al-Qur'an itu kan ada alif-alifan, nah kayak gitu kan. Baru belajar alif-alifan, kalau saya sudah alif beneran kan gitu. Lebih yang kuat kan alif beneran. Jadi ya itu hanya buat bahasanya gini. Itu bukan Al-Qur'an gitu loh. Itu ya buku. Nah, buku buat belajar lebih ini ke Al-Qur'an nanti kayak gitu. Boleh, nggak apa-apalah. Yang penting nanti urutannya ya dikasih tahu. Begitu, ada lagi? Aurat. Wah. Nah. Iya. Aurat ini sudah kita bahas ya beberapa pertemuan yang lalu, tapi nggak apa-apa. Itu perbedaan pendapat terjadi tentang aurat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i semua buat perempuan loh ya, semua kecuali wajah dan telapak. Dosa tahu. Makanya penting ibu nutup aurat. Ibu hanya gini saja kelihatan ada seluar, beningnya. Aurat. Iya, ibu-ibu ketawa
ya terbahak-bahak gitu, itu aurat. Coba jatuh harga dirinya, wah, jadi jelek yang tadinya cantik, aurat, susah. Ya, kan namanya wanita itu harus dijaga gitu ya. Wanita jangankan ngomong, jangankan ini, keluar saja sendiri tanpa mahram itu kan jadi fitnah, aurat. Wah, kemana dia nih? Ke hotel. Wah. Kan jadi fitnah. Makanya hati-hati ya. Nah, ibu sekarang gimana caranya? Ya, ibu ikut yang mana? Satu, ada yang berpendapat sekujur tubuhnya harus ditutup semuanya. Nah, maka ibu harus pakai apa namanya tuh? Bukan cadar lagi, itu kayak burka atau apa namanya, yang semua nggak disisain. Bahwa ini masih mending segini ya. Ini semuanya ada. Tetangga kami ada. Jadi hanya kedengaran suaranya saja. Jadi kalau udah ngomong, ini Bu Anu nih, gitu udah. Kalau nggak ngomong, yang mana nih? Nggak kelihatan. Kalau mamba lu berarti ngeliatin ya. Ngeliatin. Terus ada lagi yang berpendapat, yaitu ya minimal dengan kelihatan dan sebagainya. Dan ya ini telapak yang paling banyak, dan di mazhab Imam Syafi'i adalah kecuali telapak dengan wajah. Nah, ibu yang mana? Maka kalau ibu yakin, punggung tangan ini aurat, maka ibu kemana-mana ya sebaiknya gitu ya ditutup aja. Ya, tapi kalau misalkan nggak terlalu menimbulkan fitnah gitu ya, insya Allah nggak masalah. Yang penting jangan ibu seolah meniatkan itu ya memperlihatkan aurat. Ibu masih mending mikirin aurat masalah punggung. Di luar sana masih banyak yang kurang bahan, ya? Lupa pakai. Iya, masya Allah, alhamdulillah. Andai semua wanita seperti ibu, masya Allah. Gitu ya. Ada lagi? Mungkin satu lagi. Nah, ya. Iya, oke. Hadisnya sahih. Umirtu li an asjuda ilallah bi arba'ati a'zumin. Aku diperintahkan oleh Allah dalam sujud itu harus kena 7 bagian badan. 7, ya. Pertama kata Nabi, ala jabhatin wa asaro biyadihi ala angfih. Jadi ketika Nabi mengisyaratkan ala jabhah itu kening, beliau menunjuk hidung juga. Jadi posisinya gini, ala jabhah. Nah, gini. Jadi tidak ala jabhah wa asaro biyadihi ala angfih. Iya, jadi beliau menunjuk hidung. Sehingga ketika sujud itu, kening dengan hidung harus nempel. Jadi yang pakai kacamatanya dicopot dulu. Ala jabhah itu beliau menunjuk gini, gitu ya. Terus gimana kalau misalkan nggak nempel, kena atau kehalangan tadi kain atau mukena gitu ya, itu nggak masalah, ya. Yang bermasalah, yang paling kuat adalah ketika penghalang tersebut adalah bagian dari tubuh kita juga. Contoh, rambut. Nah, ini yang menghalang. Walaupun satu helai itu bisa mengurangi keabsahan sujud kita. Nah, makanya kalau pas lagi mau sujud, kalau orang yang gondrong, dia harus berusaha dulu. Nah, gitu. Iya. Nah, resiko punya tambahan kelebihan kayak gitu. Jadi kalau kehalangan sama sajadah, kehalangan sama mukena, itu bukan penghalang. Ya, kalau misalkan itu kita ambil, maka kita masuk kategori, mohon maaf, ini seperti kaum Syiah. Mohon maaf ya, jadi mereka itu kalau sujud harus nempel keningnya di tanah Karbala. Harus, kalau enggak sah. Makanya mereka punya, ya, beli gitu ya, seperti tanah kayak dari tanah liat atau jadi dari kayak genteng gitu ya. Itu ditaruh di tempat sujudnya. Harus nempel. Nggak boleh ada penghalang apa-apa. Nah, maka kita akan berpahaman seperti itu. Jadi bukan begitu, ya. Jadi yang menghalangi itu tubuh kita. Contoh ketika sujud kita begini posisinya.
Nah, ini nggak sah. Jadi dihalangin sama tangan begini. Atau satu helai rambut kita ngejuntai di sini. Nah, itu yang nggak boleh. Itu ya. Tadi kita hitung dulu ya. Satu. Nah, ini satu itu Nabi menginstruksikan begini. Jadi hidung dengan ini jadi satu. Dua, telapak tangan. Tiga, kanan kiri ya. Empat, lutut. Lima, kemudian pangkal apa namanya? Kaki. Ujung kaki ini jari-jari kaki. Enam, tujuh. Jadi makanya ketika sujud itu posisi kaki ataupun di ujung jari-jari kita itu, jari kaki itu posisinya begini. Bukan begini. Ya. Bukan begini atau diangkat begini. Tapi ditekuk begini nih. Menghadap ke kiblat. Nah, dipaksa buat ditekuk seperti ini dan dempet. Baik perempuan, ikhwan atau akhwat, dempet. Jadi tidak lebar. Ya, yang laki-laki lebar. Yang perempuan kan ini harus ini. Enggak, dua-duanya sama. Harus didempet ketika sujud, posisi sujud. Gitu. Cukup nggih? Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan Jumat yang akan datang. Bentar-bentar. Kayaknya Jumat depan libur. Libur apa diganti? Diganti Sabtu ya, digeser. Kayaknya loh, saya lupa. Takut ini. Oh iya betul. Jumat depan jadwal kami di lain tempat. Karena rutin tafsir 2 pekan sekali. Ya, 2 bulan lah. Jadi nanti difikskan dulu ya. Kalau digeser, monggo silahkan. Saya bisanya di jam Sabtu. Kalau Kamisnya nggak bisa. Baik, mari kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.